Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fauziah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 5B, Fakultas Tarbiyah Universitas Zainul Hasan Ginggung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang profesionalisme dan linearitas guru. Yang pertama yaitu definisi profesionalisme dan linearitas guru. Profesionalisme guru yaitu komitmen dan kompetensi pendidik dalam melaksanakan tugas yang secara optimal dengan berdasarkan standar etika, kualitas, dan kompetensi yang ditetapkan. Dan juga guru itu tidak hanya untuk mengajar, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab yang moral dan sikap yang baik. Sedangkan linearitas guru yaitu kesesuaian antara bidang keilmuan yang dikuasai guru dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, jadi guru itu harus mengajar sesuai bidang keahliannya agar apa? Agar pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya yaitu problematika relevansi pendidikan pendidik. Pada bagian ini dijelaskan dua jenis relevansi. Yang pertama, relevansi internal, yang kedua, relevansi eksternal. Yang pertama yaitu keterpaduan antara tujuan, isi, metode, dan evaluasi dalam program pendidikan. Maksudnya yaitu pendidikan calon guru harus tersusun rapi dan saling mendukung. Sedangkan relevansi eksternal yaitu hubungan antara hasil pendidikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Nah, guru itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selanjutnya yaitu tantangan dalam relevansi pendidikan pendidik. Dalam bagian ini ada beberapa hambatan yang untuk menyiapkan guru seorang guru profesional. Di antaranya yaitu kurikulum yang usai, minimnya praktek lapangan, yang terakhir yaitu pelatihan pedagogik terbatas. Dalam kurikulum yang usai ini, kesenjangan antara materi yang diajarkan dengan tuntunan profesional tidak responsif terhadap dinamika perkembangan. Maksudnya yaitu kurikulum yang lama tidak mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu minimnya praktek lapangan. Maksudnya itu keterbatasnya pengalaman nyata di lingkungan pendidik, kurangnya koneksi teori praktek dalam pembelajaran. Maksudnya itu minim pengalaman praktek di sekolah sehingga dalam teori dan prakteknya itu tidak seimbang. Yang terakhir itu pelatihan pedagogik terbatas. Tidak sesuai dengan karakteristik pendidikan peserta didik masa kini, kurangnya strategi pembelajaran adaptif dan juga inovatif. Maksudnya yaitu dalam pelatihan pedagogik ini masih kurang, terutama dalam metode yang sesuai dengan karakteristik siswa pada saat ini. Selanjutnya yaitu linearitas kompetensi dan tantangan sertifikasi. Linearitas kompetensi ini kesesuaian antara latar belakang pendidik dan keahlian dengan bidang tugas, memastikan individu memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan. Maksudnya yaitu yang dibahas sebagai pentingnya kesesuaian latar belakang pendidikan dari seorang guru dengan bidang tugasnya. Nah, namun dalam kenyataannya ini ada proses sertifikasi sering menjadi kendala, yaitu dengan adanya keterbatasan akses lembaga sertifikasi. Yang kedua yaitu proses administratif yang kurang mencerminkan kompetensi nyata. Yang terakhir yaitu
resistensi individu terhadap proses yang dianggap birokratis. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan profesionalisme guru dalam pendidikan Islam. Dalam konsep strategi ini, pendekatan sistem untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan kinerja guru menyelaraskan dengan nilai-nilai, tujuan, dan prinsip ajaran Islam. Contohnya yaitu dengan peningkatan kemampuan mengajar secara berkelanjutan, pembinaan karakter Islami, yang terakhir yaitu pelatihan berdasarkan nilai Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya yaitu pembinaan berkelanjutan dan pelatihan berbasis kompetensi Islami. Dalam pembinaan berkelanjutan ini dibagi menjadi 4, yaitu peningkatan kapasitas pedagogik, penguasaan materi ajar, adaptasi dinamika pendidikan, yang terakhir yaitu evaluasi berkelanjutan. Maksud dari keempat ini yaitu pembinaan guru dilakukan terus-menerus agar apa? Agar supaya seorang guru mampu meningkatkan kualitas dirinya, kemampuan mengajarnya, dan profesionalismenya. Yang kedua yaitu pelatihan berbasis kompetensi Islami. Dibagi menjadi 4, yaitu integrasi nilai-nilai Islam, pendekatan kontekstual, pembelajaran kolaboratif, pengembangan karakter. Yang dimaksud dari keempat ini yaitu nilai-nilai Islam juga diintegrasikan agar seorang guru ini tidak hanya pintar tetapi juga berakhlak yang baik. Selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi akademis dan internalisasi nilai Islam. Dalam pengembangan kompetensi akademik dan juga internalisasi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama penyampaian materi, yang kedua pengelolaan kelas, yang ketiga interaksi sosial, yang terakhir pembentukan karakter. Dalam keempat ini dijelaskan bahwasannya seorang guru itu harus mampu menyampaikan materi dengan cara yang santun, adil, dan juga mencerminkan sifat Islami. Seorang guru itu harus menjadi contoh dalam sikap, komunikasi, dan pengelolaan kelas. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai teladan dalam pendidikan Islam. Kita bisa melihat dari gambar tersebut bahwasannya seorang guru itu bukan hanya untuk seorang yang menyampaikan ilmu saja, tetapi juga teladan dalam moral dan spiritualnya. Dan juga seorang guru itu harus menciptakan keseimbangan antara pengetahuan dan juga akhlak, serta menjadikan agen perubahan di lingkungan pendidikan. Yang terakhir yaitu strategi konkret pengembangan profesionalisme guru. Ada beberapa langkah nyata yang dapat kita lakukan, yaitu pertama, pelatihan dan workshop. Di sini kita bisa mengikuti workshop dan juga pelatihan seorang guru. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi, di mana meningkatkan untuk keterampilan dalam teknologi pembelajaran kita. Yang ketiga yaitu pengembangan potensi dan moral. Di sini yang dimaksud yaitu mengikuti kegiatan keagamaan dan pembinaan akhlak, contohnya seperti penceramahan dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu penguatan peran guru. Maksud dari penguatan peran guru yaitu aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas sekolah. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.